Oke, selamat bertemu kembali teman-teman semua. Kali ini masih dalam seri untuk apologetik dalam menjawab tantangan dari para ateis maupun agnostik. Nah, kali ini saya akan membahas pembuktian tentang keberadaan Tuhan secara logika dari moralitas, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut morality argument from morality, argumen dari moralitas. Apakah manusia bisa menjadi orang baik tanpa percaya kepada Tuhan? Oke, itu yang akan kita bahas pada saat ini. Banyak pendapat dari ateis maupun agnostik yang mengatakan bahwa kamu bisa kok menjadi orang baik tanpa harus percaya kepada Tuhan. Tapi apakah itu benar? Di sini saya akan menunjukkan bahwa baik yang bagaimana dulu yang dimaksud. Makanya di sini baiknya saya kasih tanda kutip. Oke, langsung aja kita mulai. Ada beberapa permasalahan yang akan saya paparkan di sini. Nah, yang pertama, menurut saya betul manusia bisa menjadi baik ya tanpa percaya kepada Tuhan. Tetapi baik yang dimaksud itu sifatnya subjektif. Dalam artian menurut saya ini baik, tapi menurut orang kan belum tentu baik. Kadang kita mendapat respon yang seperti itu. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada hal-hal yang menurut kita baik, tapi menurut orang lain itu tidak baik, atau sebaliknya. Nah, tanpa adanya Tuhan sebagai standar objektif dari moralitas itu sendiri, maka sebenarnya tidak ada yang namanya kebaikan, atau kalaupun ada, maka itu sifatnya subjektif. Nah, apa konsekuensi kalau moralitas itu subjektif? Konsekuensinya adalah orang-orang seperti Adolf Hitler dan Kim Jong-un bisa mengklaim bahwa diri mereka baik. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka karena baik atau buruk dalam ateisme ya, sebenarnya hanyalah masalah pendapat. Jadi tanpa Tuhan, tanpa standar objektif di luar diri manusia itu sendiri, maka yang menjadi standar adalah diri manusia itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah kalau yang menjadi standar moralitas adalah manusia itu sendiri, manusia kan beda-beda nih. Moralitas yang Anda anut, misalnya Anda seorang ateis, moralitas yang Anda anut kemungkinan akan berbeda dengan yang dianut oleh Hitler atau Kim Jong-un, atau mungkin Joseph Stalin di Uni Soviet dulu, yang tidak segan-segan membunuh rakyatnya sendiri. Nah, bagi mereka, Hitler, Kim Jong-un, Joseph Stalin, dan ya para diktator yang lain, ya apa yang mereka lakukan itu baik bagi mereka, menurut mereka. Tapi coba ditanya deh sama orang ateis atau agnostik, pasti mereka mengatakan oh itu nggak baik. Tapi moralitas dalam ateisme seharusnya subjektif, karena tidak ada standar objektifnya. Kembali lagi, standarnya kan adalah diri manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya manusia yang mana? Kenapa harus Anda yang menjadi standarnya? Kenapa bukan standar moralitas itu adalah yang menurut Kim Jong-un? Kenapa bukan menurut Joseph Stalin? Atau kenapa bukan moralitas yang menurut Adolf Hitler? Kenapa harus menurut Anda? Nah, sampai di sini saya yakin tidak akan bisa dijawab. Karena memang tidak ada standar objektifnya kan dalam ateisme. Nah, itu. Sampai di sini saya harap kita semua bisa paham. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah para ateis mau menerima hal tersebut? Ya, ada yang mengatakan bisa menerima hal tersebut, tetapi masalahnya adalah kata-kata itu hanya terucap di mulut saja. Begitu orang lain berbuat jahat ke mereka, ke ateis tersebut, maka tiba-tiba mereka mengatakan bahwa moralitas itu objektif. Di sini mereka menggunakan standar ganda. Dalam artian, ya saya pernah bertemu atau berdiskusi dengan seorang ateis yang mengatakan, iya moralitas itu subjektif. Iya, mereka mengatakan seperti itu cuma di mulut doang. Cuma di mulut aja mereka ngomong kayak gitu. Coba ketika uangnya mereka dicuri, tiba-tiba moralitas itu jadi objektif, pencurinya itu harus dihukum.
Nah ini yang terjadi. Jadi mulut mereka mengatakan, oke, itu subjektif. Iya, tapi itu nih mulut aja. Ketika itu terjadi ke mereka, hal-hal jahat tersebut terjadi ke mereka, well, tiba-tiba mereka mengatakan ya itu harus objektif. Jadi saya melihat ada standar ganda di sini. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa tanpa Tuhan, tanpa standar di luar diri manusia, maka moralitas itu subjektif. Dan kalau subjektif, pertanyaan yang mengemuka adalah, siapa yang menjadi standar moralitas kalau itu subjektif? Karena kalau subjektif berarti standarnya adalah manusia itu sendiri. Pertanyaannya manusia yang mana? Karena manusia, beberapa konsep moralitas dalam tiap manusia itu kadang kita menemukan konsep moral yang berbeda. Mungkin yang paling jauh perbandingannya antara kita dengan Kim Jong-un yang tidak segan-segan membunuh rakyatnya sendiri, bahkan membunuh keluarganya sendiri. Ya kan? Nah, kenapa harus konsep moral kita yang dipakai? Kenapa bukan Kim Jong-un? Toh kita dan dia sama-sama manusia. Sementara standar moralitas itu kan tergantung pada manusia itu sendiri kan dalam ateisme. Jadi pertanyaannya manusia yang mana yang harus digunakan standar moralnya? Karena banyak orang yang saling berbeda satu sama lain standar moralnya. Tidak sama semua. Nah itu pertanyaan yang bagaimanapun saya tanyakan kepada ateis dan agnostik. Tapi sampai sekarang saya tidak menemukan jawabannya. Dan mereka tidak bisa menjawab itu. Nah, sampai di situ masalahnya. Nah, pertanyaan untuk dipikirkan. Mengapa membunuh atau menyakiti orang lain itu salah? Bukankah kita tidak lebih dari sekumpulan materi? Karena dalam ateisme kita ini tidak lebih dari sekedar sekumpulan materi. Adapun kesadaran kita itu murni material. Jadi nggak ada tuh yang namanya jiwa, roh, nggak ada. Dalam ateisme seperti itu. Jadi kita ini murni materi. Kesadaran kita itu adalah, pada dasarnya adalah hasil dari reaksi kimia antar atom di dalam otak kita. Itu aja, nggak lebih daripada itu. Nah, otomatis konsekuensi logis dari paham bahwa kita ini tidak lebih dari sekumpulan materi, ya artinya moralitas harusnya nggak ada dong. Sama seperti, kita ini mungkin sama seperti matahari. Iya kan? Apa bedanya manusia dengan matahari dalam artian sama-sama, sebenarnya kita ini sama-sama benda mati, tidak berbeda dengan matahari. Reaksi kimia yang ada di otak kita itu cuma reaksi kimia biasa dalam ateisme. Nggak ada yang spesial daripada itu. Ya kalau nggak ada yang spesial, artinya apa yang membuat reaksi kimia di dalam otak kita ini lebih spesial daripada reaksi kimia yang terjadi di dalam inti matahari misalnya. Toh sama-sama reaksi kimia kan? Yang berbeda cuma jenis reaksi kimia yang terjadi, itu aja yang membedakan. Jadi konsekuensi logis dari pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu hanya sekedar materi, ya kalau begitu nggak ada moralitas. Nggak ada kehendak bebas, karena sekarang mulut saya bergerak ngomong seperti ini. Itu karena sekedar digerakkan oleh reaksi antar molekul yang terjadi di dalam otak saya kan. Nggak lebih daripada itu. Artinya saya tidak punya kehendak bebas. Saya cuma kebetulan molekul di dalam otak saya bereaksi yang kemudian membuat saya ngomong seperti ini. Jadi tidak ada yang namanya kehendak bebas. Dan kalau tidak ada yang namanya kehendak bebas, maka konsekuensi logisnya tidak ada yang namanya benar atau salah. Atau kalaupun ada, ya itu subjektif. Yang kemudian kita harus tanya lagi, kalau itu subjektif, maka menurut siapa? Subjektif yang menurut manusia yang mana standarnya? Karena banyak manusia yang saling bertolak belakang satu sama lain moralitasnya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, pertanyaan kedua adalah, mengapa pendapat saya harus lebih benar dari pendapat Hitler misalnya? Atau dari pendapat Kim Jong-un? Hitler punya pendapatnya sendiri tentang moralitas. Kim Jong-un punya pendapatnya sendiri tentang moralitas. Joseph Stalin punya pendapatnya sendiri tentang moralitas. Tapi kenapa harus pendapat saya yang lebih benar? Iya kan? Kalau saya tanya, pasti para teman-teman semua yang menonton video ini mungkin, oke, saya tidak setuju dengan pendapat Hitler. Saya tidak setuju dengan moralitasnya Kim Jong-un atau moralitasnya Joseph Stalin.
Ya tapi kalau Anda ateis, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa harus moralitas Anda lebih benar daripada moralitasnya Kim Jong-un misalnya? Kenapa harus Anda yang lebih benar moralitasnya? Toh kita ini tidak lebih dari sekumpulan materi. Iya kan? Nah itu. Sampai saat ini ketika saya berdiskusi dengan ateis atau agnostik, nggak ada jawaban dari situ. Nah, sanggahan yang biasa digunakan. Karena tidak ada orang yang mau disakiti. Nah ini kayak... Nah masalah dari statement tersebut adalah orang tersebut, ateis tersebut itu mengasumsikan keadilan. Padahal keadilan itu bukanlah sesuatu yang empiris. Keadilan juga kan adalah hasil dari reaksi kimia di dalam otak manusia. Dan masalahnya adalah keadilan itu subjektif. Keadilan itu subjektif. Beda loh standar keadilan kita dengan standar keadilan orang lain. Ya mungkin ada yang mengatakan, oh iya, tapi kan ini ada yang sama. Memang ada yang sama, betul. Antara standar keadilan Anda dengan standar keadilan orang lain, itu mungkin ada yang sama. Tapi banyak juga yang berbeda loh. Kalau kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari, banyak apa yang menurut kita adil, bagi orang lain gak adil. Ataupun sebaliknya. Itu untuk perbedaan-perbedaan kecil. Sampai dengan kita bisa menemukan perbedaan yang besar. Dalam masalah Kim Jong-un tadi misalnya. Ya kan? Ya bagi dia keadilannya seperti itu. Tapi apakah kita setuju dengan konsep keadilan Kim Jong-un? Atau apakah kita setuju dengan konsep keadilan dari Cina yang mau mengambil alih laut Cina Selatan misalnya? Pasti kita tidak setuju. Tapi pertanyaannya adalah kenapa konsep keadilan kita harus lebih benar daripada konsep keadilan mereka? Padahal keadilan itu subjektif. Jadi mereka menyandarkan para ateis menyandarkan konsep moralitasnya, standarnya adalah apa? Standarnya adalah keadilan, katanya moralitas itu. Padahal keadilan itu sendiri adalah subjektif. Ya kan? Makanya di sini saya tuliskan, ketika moralitas itu distandarkan pada keadilan, maka tetap saja hasilnya adalah subjektif. Karena standar keadilan itu apa sih? Toh setiap orang itu punya konsep keadilannya masing-masing. Mungkin banyak yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Nah, dari yang berbeda itu, nggak mungkin dong semuanya benar. Pasti harus ada salah satunya yang benar. Tapi siapa? Yang menurut siapa yang benar? Nah kan, jadi ini tidak akan menjawab pertanyaan tersebut, tetap tidak akan menjawab, karena hasilnya tetap subjektif kok. Keadilan itu subjektif, tanpa Tuhan keadilan itu subjektif. Nah, kenapa kita harus butuh Tuhan? Nah, nanti saya akan jelaskan di slide yang ini. Jadi ateis itu hanya mau mengambil konsep ketuhanan, dalam hal ini moralitas, tetapi tidak mau mengakui standar dari mana hal tersebut diambil, yaitu Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian mengklaim bahwa moralitas itu objektif. Begini maksudnya, kalau mereka memang mau tetap mengklaim, ateis mau tetap mengklaim bahwa moralitas itu objektif, maka standar moralitas itu seharusnya tidak berada dalam diri manusia. Iya dong. Karena kita tidak mungkin mengukur diri kita berdasarkan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau menilai moralitas misalnya ya, apakah moralitas kita ini sudah benar atau tidak? Kalau memang ada standar moralitas objektif yang seharusnya mengatur seluruh manusia di dunia ini, maka standar tersebut harusnya tidak berasal dari manusia itu sendiri, tetapi berasal dari luar manusia. Kenapa bisa demikian? Ini ada satu quote yang bagus dari C.S. Lewis ya. Ini dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan. Ini C.S. Lewis itu adalah penulis buku dari Narnia. Kalau teman-teman semua pernah menonton film Narnia, selain Narnia dia banyak menulis buku-buku apologetik. Nah, salah satu di sini saya ambil quote-nya dari bukunya yang berjudul The Poison of Subjectivism atau Racun Subjektivisme. Dia mengatakan seperti ini, kira-kira terjemahannya seperti ini.
Kalau alat ukur tersebut tidak terpisah dari benda yang akan diukur, maka kita tidak bisa melakukan pengukuran. Saya ulang, kalau alat ukur tersebut tidak terpisah dari benda yang akan diukur, maka kita tidak bisa melakukan pengukuran. Yang namanya alat ukur itu harus terpisah dari benda yang akan diukur. Misalnya, kita mau mengukur tinggi badan kita. Masa kalau kita mau mengukur tinggi badan kita, alat ukurnya adalah badan kita sendiri? Kan nggak mungkin. Kita butuh meteran dong, yang tentu bukan berasal dari badan kita meteran itu. Dia adalah hal yang terpisah dari badan kita. Ya kan? Dia adalah hal yang berada di luar badan kita. Karena tidak mungkin kita mau melakukan pengukuran, tapi alat ukurnya adalah barang yang mau diukur sendiri. Nggak mungkin. Masa kita seperti tadi, masa kita mau mengukur tinggi badan kita dengan menggunakan badan kita sendiri? Kan nggak mungkin. Butuh meteran yang berasal dari luar badan kita. Begitupun kalau kita mau mengukur moralitas. Logikanya kalau kita mau mengukur moralitas, apakah moralitasnya ini baik, kurang baik, atau tidak baik, otomatis kita butuh alat ukur dalam tanda kutip ya, yang berasal dari luar diri kita. Jadi kalau manusia itu mengklaim bahwa ada standar moralitas yang seharusnya mengatur seluruh manusia di dunia ini, dan dengan standar itu kita bisa mengukur moralitas semua manusia di dunia ini, maka standar tersebut seharusnya terpisah dari diri manusia itu sendiri, atau berada di luar diri manusia itu sendiri. Itulah yang kita sebut dengan Tuhan. Tapi masalahnya gini, ada lagi yang mengatakan, oh kalau begitu Tuhan itu cuma abstrak dong. Enggak lah. Konsep seperti moralitas, standar seperti moralitas itu hanya bisa dihasilkan oleh sesuatu yang personal. Maka Tuhan, standar moralitas yang berada di luar diri manusia yang kita sebut dengan Tuhan itu harus personal. Karena yang bisa menciptakan sebuah standar, yang bisa melakukan pengukuran, itu hanya sesuatu yang personal, memiliki akal budi, memiliki pilihan dan kehendak. Tidak ada satupun sesuatu yang non-personal yang bisa melakukan pengukuran, yang bisa membuat standar pengukuran. Kalau ada, tolong disebutkan apa. Jadi, kesimpulan akhir yang bisa kita tarik adalah, tanpa adanya Tuhan yang personal di luar diri manusia itu, maka kita tidak akan bisa menilai moralitas. Kalau ada yang mengatakan bisa-bisa, ya iya, itu subjektif, tapi ya itu subjektif yang kemudian sekali lagi perlu dipertanyakan menurut manusia yang mana, karena manusia masing-masing banyak yang berbeda standar moralnya. Oke, saya harap sampai di sini kita paham, dan ke depan mungkin saya akan memaparkan argumen-argumen yang lain untuk yang mendukung konsep atau keberadaan Tuhan yang kita percayai bersama. Oke, sampai di sini saya harap kita semua sudah paham. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, yang mau ditanyakan atau saran, tolong dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi semuanya. Atau ada topik yang di-request untuk dibahas, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, baik teman-teman semua, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai bentuk dukungan. Baik, selamat siang dan terima kasih. Tuhan memberkati.